Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Herian. Kali ini ya, di hari Minggu ini saya ingin bahas sesuatu yang menurut saya sangat penting sekali, ya kan? Karena channel ini dibangun memang awalnya untuk menyalurkan semua aktivitas saya, ya. Misalnya saya hobi main game gitu kan, atau saya suka ada pikiran-pikiran yang mau saya sampaikan gitu kan, pembahasan edukasi gitu kan. Jadi saya juga ingin mengedukasi semua, tentu dengan terbatas apa yang pengetahuan atau ilmu yang saya miliki gitu kan, tanpa ada melebih-lebihkan sesuatu yang tidak saya ketahui. Saya menyampaikan betul-betul apa yang saya ketahui, apa pikiran saya, ya, dan bagaimana saya menjelaskannya dengan cara logis itu. Nah, ini penting sekali guys. Kita bahas mengenai pasar saham, ya. Lebih tepatnya kalau di Indonesia itu ya, pasar saham ini dikelola atau diwadahi oleh yang namanya Bursa Efek Indonesia, ya. Bursa Efek Indonesia adalah tempat di mana terjadi atau memperjualbelikan saham perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada perusahaan terbuka sekitar 600-an lebih ya, atau 600 atau 700 saya lupa jumlah persisnya. Karena nambah terus guys, nambah terus karena akan ada perusahaan-perusahaan baru yang awalnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Dengan tujuan kenapa mereka menjadikan perusahaan mereka yang tertutup menjadi perusahaan yang terbuka, dengan tujuan menambah modal, ekspansi, sehingga memperluas usahanya. Karena perusahaan ini untuk memperluas usaha, dia ada berbagai cara. Salah satunya lewat cara berhutang. Misalnya meminjam uang ke bank gitu kan, atau kepada siapapun itu, kepada lembaga apapun itu, atau kepada siapapun, atau juga melalui ngajak orang lain join ya. Misal mencari, misalnya saya pengen nama modal nih, saya nggak mau berhutang ke bank atau kemanapun. Saya cari orang untuk join, untuk nama modal, sehingga saya bisa memperbesar skala usaha atau modal usaha saya gitu, perusahaan saya gitu kan. Nah, atau saya keluarkan dari kocek pribadi. Jadi owner pemilik bisnis perusahaan ini, ya pemegang saham ini, mengeluarkan uang dari kocek pribadinya untuk menambah modal perusahaan. Nah, ada cara yang lain, yaitu dengan mendaftarkan ke bursa efek, ya. Bursa efek, ya, wadah tadi yang dikelola oleh negara. Jadi negara yang mengadakan guys, memfasilitasi untuk tempat diadakannya pasar saham ini kan, bursa saham ini, yang Indonesia disebut dengan bursa saham Indonesia. Jadi di tiap negara tuh ada guys, rata-rata. Kayak di Singapura itu bursa efek, bursa saham atau bursa efek Singapura. Di Jepang juga ada bursa efek Jepang, ya, indeks ya, Tokyo Stock Exchange gitu kan. Ada di macam-macam, ya kan. Di China ada, Amerika, Inggris, dan segala macamnya ada guys. Di tiap negara tuh ada pasar sahamnya, ada bursa sahamnya, gitu kan. Nah, jadi mendaftarkan agar nanti bursa yang ngurus gitu. Jadi perusahaan tinggal, kayak saya misalnya, saya punya perusahaan tertutup nih, saya pengen menjadi perusahaan terbuka, dan saya pengen nambah modal dengan cara mencari pemodal yang mana saya nggak mau ribet. Saya nggak mau ribet, dalam artian saya mencari, saya nggak mau ya kan mencari siapa-siapa yang menjoin. Saya tinggal daftarkan menjadi perusahaan terbuka ke bursa efek, istilahnya go public gitu kan. Perusahaan saya tertutup menjadi perusahaan terbuka. Jadi istilahnya go public. Kalau ada tahu, pernah dengar istilah go public? Sehingga nanti saya tinggal menyiapkan dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan oleh bursa efek, persyaratan untuk menjadi perusahaan terbuka. Nggak sembarangan guys, ada banyak syaratnya ya, seperti modal minimum perusahaan berapa. Misalnya saya harus punya modal berapa baru bisa dianggap layak oleh bursa untuk didaftarkan menjadi perusahaan terbuka, yang sahamnya, kepemilikan perusahaan saya ini bisa diperjualbelikan di bursa. Lalu kesehatan keuangannya, misalnya laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, ya kan, perusahaan harus sehat gitu kan.
ya, dan hal seperti itulah gitu kan. Nah, jadi barulah saya ketika saya mengajukan itu, lalu di approve oleh bursa, oleh pasar saham, ya, bursa saham Indonesia, bursa efek Indonesia, barulah perusahaan saham jadi perusahaan terbuka dan bisa go public, sehingga publik siapapun itu di negara Indonesia ini, bahkan di luar negeri, ya, bisa membeli saham kepemilikan atas perusahaan saya gitu, tergantung berapa persen atau berapa lembar kepemilikan yang saya lepas di pasar gitu kan, yang bisa saya mungkinkan orang untuk gabung, untuk join ke perusahaan saya gitu kan. Nah, jadi minimal beli itu kan satu lot itu adalah 100 lembar gitu kan. Nah, jadi yang dijual itu guys, itu bisa banyak, bisa jutaan lembar gitu kan, bisa ratusan ribu gitu, banyak pokoknya. Jadi yang penting adalah pasar saham adalah tempat itu tadi, jual beli saham alias kepemilikan atas suatu perusahaan, ya kan. Nah, keuntungan di kita ngomong sekarang sebagai orang yang memiliki modal, ya. Ini pentingnya guys. Ini pendidikan kepada masyarakat awam, karena banyak pengalaman saya tuh, banyak orang yang paham akan hal ini, ya kan. Saya berbincang dengan banyak orang, ya kan. Banyak orang yang nggak tahu guys, bahkan orang tua saya, keluarga saya, mertua saya, keluarga istri saya, dan juga teman-teman saya, banyak yang nggak tahu guys. Hanya 1-2 orang yang tahu, tapi juga nggak detail. Mereka nggak punya, mereka hanya tahu permukaannya, mereka nggak ngerti bagaimana cara kerja dan segala macam. Makanya saya buat video ini untuk edukasi. Memang banyak juga channel-channel yang membahas tentang edukasi ini, tapi saya pengen memudahkan gitu kan. Makanya saya akan memakai analogi-analogi biar memudahkan kita semua untuk mencerna gitu kan. Istilah-istilah teknis, karena banyak istilah teknis ya, istilah akuntansi, ekonomi, yang akan saya berusaha mudahkan ya dengan analogi kehidupan sehari-hari gitu. Jadi gini. Jadi kalau pasar saham ya, itu coba Anda bayangkan seperti pasar pada umumnya. Kalau kita lihat di kehidupan nyata tuh adalah misalnya kayak pasar ikan. Di situ ada dijual macam-macam ikan gitu kan. Pasar atau bursa mobil, di situ adalah menjual segala macam jenis mobil. Bursa motor, menjual segala macam motor. Pasar tekstil atau pakaian, menjual segala macam pakaian gitu kan. Nah, pasar saham yang dijual tuh hanya saham, ya kan? Hanya saham. Pasar saham kan menjual berbagai macam saham. Saham itu apa? Adalah kepemilikan. Di saham itu adalah kepemilikan, di sini tepatnya adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi di Indonesia ini ada sekitar 600 atau 700 perusahaan terbuka yang kita bisa miliki sahamnya, kepemilikannya. Seperti contoh ya, perusahaan terbuka itu ada banyak, diantaranya contohnya adalah kayak Bank BNI, Bank Mandiri, PT Indofood, Garuda Indonesia, apalagi ya, ada coba sebut lagi, Bank Bukopin dan lain sebagainya. Ya. Perusahaan terbuka yang kita bisa membeli sahamnya, membeli kepemilikannya. Dengan kita membeli saham di bursa tadi ya. Karena kalau kita membeli saham kepemilikan, itu gampang di bursa guys. Karena bursa itu memang menyediakan akses kita untuk membeli saham-saham yang perusahaan yang ada di Indonesia ini, ya. Itu gampang sekali, ya kan? Anda tinggal join ke istilahnya pialang atau broker. Jadi kita masuk ke bursa saham ini, Indonesia ini, atau dimanapun itu nggak bisa sembarangan. Ibaratnya kita tuh perlu akses, yaitu yang penyedia akses adalah para broker atau pialang atau penyedia jasa untuk transaksi di bursa. Nah, kita kenal dengan istilah perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas ini menyediakan jasa akses untuk kita bisa bertransaksi, jual dan beli saham kepemilikan perusahaan tersebut. Kita nggak bisa tanpa perusahaan sekuritas guys. Nah, di Indonesia ini ada banyak contoh ya, kayak perusahaan sekuritas itu kayak
Mandiri Sekuritas, ya kan, BNI Sekuritas, semuanya yang ada sekuritas di belakangnya itu adalah perusahaan sekuritas. Kalau saya transaksi melalui Valburi Sekuritas gitu kan. Nah, jadi mereka yang menyediakan jasa agar kita bisa masuk ke pasar saham gitu. Sama kalau kayak di pasar mobil atau pasar motor tuh ya kayak makelar lah gitu, kayak brokernya. Jadi jasa agen gitu, ya kan? Jadi dia yang ngelola semuanya. Kita tinggal isi formulir, sempatkan dana. Nah, lalu nanti dia akan memberikan analisis bantuan sama apa kita pilih. Kita bisa juga bertanya-tanya, misalnya bagaimana dengan perusahaan ini, sehat apa tidak gitu kan? Bagaimana keadaan perusahaan ini, apa prospek bisnis depannya, apalagi ya, istilahnya adalah keadaan ekonomi, sektor mana yang bagus, kayak gitu. Kita bisa bertanya kepada penyedia jasa broker kita gitu, karena kita kan nasabah dia, sehingga dia kan berusaha membantu kita gitu. Kayak saya di WA itu saya dikirimin data analisis pasar, sektor apa yang bagus, perusahaan mana yang kira-kira akan menanjak, mana yang kira-kira akan turun, disediakan semua. Cuma saya nggak begitu pakai karena saya tetap mengerjakan analisis sendiri gitu kan. Karena saya pengen detail, itu kan tidak detail dia kan. Nah, jadi kita bayar jasa karena dia adalah perusahaan penyedia jasa. Untuk jasa kita bisa transaksi, tentu dia butuh biaya operasional gitu kan, sama kayak broker di pasar lainnya, kayak di jual beli mobil, jual beli tanah, jual beli motor, tentu dia butuh biaya operasional untuk biaya kantor dia, untuk gaji pegawai, belum lagi pajak dan segala macam. Nah, kita perlu bayar jasa ke dia guys. Nah, jasanya itu hanya 2 ya, setahu saya cuma 2. Jadi jasa atau fee untuk beli dan jual. Jadi misalnya kita membeli saham A, itu akan jadi tiap perusahaan itu berbeda rank harga jasanya itu, jasa jual beli ya, itu kan. Kalau di tempat saya di Valburi ini, tempat saya biasa bertransaksi, itu mengenakan fee beli 0,15%. Kalau saya jual dan berhasil transaksinya terjadi gitu kan. Kalau saya berhasil jual atau beli, nah kalau beli tadi 0,15%, nah kalau fee jual itu 0,25%. Berarti kalau untuk untung itu ya, misalnya kalau saya mau trading saham atau jual beli saham, kalau untung itu kan saya harus beli dulu sahamnya, lalu saya jual. Selisihnya tuh untung kan? Berapa selisih harga ketika saya jual dikurang selisih harga ketika saya beli. Nah, itu untungnya kan? Itu kan masih kotor. Nah, itu saya perlu bayar jasa broker ya, 0,5% untuk fee beli atau biaya beli, dan 0,25% untuk fee atau biaya jual. Jadi total gabunglah sekitar 0,40%. Misalnya saya punya modal 100 juta nih. Ya, anggap aja 100 juta pas, meskipun nggak pas ya, karena saham itu ada per lembar, per lot gitu kan. Tentu tidak mungkin bersama karena tiap harga itu beda-beda. Harganya itu kan tidak fix. Misalnya 100 harga itu misalnya ada yang kayak 53, 57 atau 127, ganjil lah guys ibaratnya gitu kan. Nggak bukan harga satu nggak banyak begitu gitu. Nggak semuanya itu atau hanya sedikit yang fix kayak misalnya 13.000 atau 1.000 gitu kan. Nah, jadi 0,40% lah untuk dapat untung. Karena untung itu kan kalau di transaksi jual beli itu ya, kalau kita bukan investor ya, kita trading atau trader, kita sebagai trader melakukan trading atau jual beli saham. Nah, itu berarti anggaplah untuk dapat untung itu adalah fee-nya 0,40%. Nah, jangan lupa itu dipotong lagi guys. Ya, pemerintah mengenakan biaya materai untuk transaksi di atas 10 juta. Itu banyak protes paling kan. Saya juga nggak setuju guys. Itu membebani kita sebagai trader atau investor saham, terutama trader gitu kan. Itu lumayan loh, 10.000 itu kan. Per transaksi per hari lipatan 10 juta.
di atas 10 juta ya, bukan di atas 10 juta. Kalau transaksi mencapai 10 juta per hari, tiap hari itu kena potong 10.000. Nah, jadi kalau misalnya saya punya modal 100 juta nih, saya berhasil beli saham sejumlah 100 juta dan saya berhasil jual lagi 100 juta lagi, lebih sedikit tentunya ya kan, karena kan harga jual belinya beda, karena saya cari untung selisih gitu kan. Anggaplah kita paskan 100 juta. Jadi kalau 0,40%-nya karena gabungan dari beli ya 0,15 sama jual 0,25, itu berarti 4% dari 100 juta adalah 0,4% ya, 0,40%. Itu adalah sekitar berapa ya? 100 juta berarti kalau 40%-nya adalah 40 juta. 4%-nya adalah 4 juta. Berarti 400.000 guys. Jadi fee untuk broker itu adalah 400.000 setiap transaksi jual dan beli 100 juta. Kalau saya beli aja cuman 0,5% alias cuman 150.000. Lalu saya jual kena fee lagi 250.000. Ya kalau digabungkan 150.000 ya yang 0,5% dengan 250.000 yang 0,25% digabung jadi 0,40% itu kan adalah 400.000. Jadi 150.000 tambah 250.000 gitu kan. Nah, itu fee untuk broker. Nah, untung kita ya, untung kita. Kalau kita kayak contoh saya nih, ya, kalau kita ambil perusahaan ya, ini tiap-tiap perusahaan ini saham ini yang harganya beda-beda itu ya. Makin tinggi harganya itu untungnya makin kecil. Ini saya akan bahas di segmen lain ya. Edukasi ini akan saya bahas di segmen lain. Nah, tapi saham di bawah harga 66 ya, 66, 65 rupiah per lembar, 64, 63 sampai 50 rupiah per lembar, karena harga bawah kan 50 rupiah harga mentoknya gitu kan. Nggak bisa lagi di bawah itu turun kecuali di pasar negosiasi. Nah, itu kalau 100 juta itu untungnya kurang lebih guys ya, itu 1 juta guys. Untungnya kurang lebih 1 juta. Kotor ya. Bukan kotor besi. Kotornya 1,5 juta. Jadi kalau Anda beli saham yang ranknya harganya di bawah 66 rupiah per lembar, ambil untungnya 1 rupiah per lembar aja. Misalnya di harga 65 Anda beli, Anda jual di 66 atau di 64 harga belinya sahamnya Anda jual di harga 65, itu untungnya 1 rupiah per lembar itu ya dengan modal 100 juta itu Anda dapat untung kotornya 1,5 juta. Jadi potong fee untuk broker sekitar 400 ribuan ya, ditambah biaya materi tadi 10 ribu, jadi sekitar anggaplah 1, berapa juta lah gitu kan, 1 juta mungkin 1.090.000 lah gitu kan, itu bersih, potongnya 1,5 juta. Jadi broker tuh mengambil jasa kira-kira sepertiganya lah, jadi 2/3 untuk kita, 1/3 untuk broker. Nah itu wajar. Tapi kalau bisa cari lagi perusahaan yang lebih murah ya sekuritasnya. Tapi menurut saya itu wajar karena broker ini kan butuh juga dana personal, bayar pegawai, kantornya kalau sewa dan sebagainya. Dan dia menyediakan akses untuk kita. Dia menyediakan akses internetnya, backbone jaringannya untuk kita masuk ke bursa gitu kan. Dia juga bayar ke bursa berapa itu untuk keanggotaan dan segala macamnya. Nah, jadi begitu guys, itu kurang lebihnya. Jadi Anda bisa mencari sendiri perhitungan ini ya, berapa untung ruginya ya. Ya Anda hitung sendiri aja. Pokoknya ingat rata-rata fee untuk biaya broker itu adalah 0,5% untuk beli, 0,25% jual, ditambah biaya materai kepada pemerintah ya, transaksi di atas 10 juta. Kalau di bawah 10 juta nggak kena biaya materai guys. Nah, tapi rata-rata kalau orang trading itu ya, kayak saya ya, dana saya udah alhamdulillah di atas 100 juta, itu memang kena 10.000. Karena saya sering kali transaksi sehari itu di atas 10 juta gitu guys. Nah, kan? Kalau dapat sahamnya ya. Nah, minimal gabungan beli dan jual gitu. Nah, jadi pasar saham itu tempat kita bertransaksi jual beli dan saham, jual beli saham gitu kan. Atau kalau Anda nggak mau trading gitu kan, Anda bisa mengkoleksi saja, membeli dan tidak jual-jual lagi. Nah, yang Anda harapkan adalah tetap nanti akan jual sahamnya, tapi bukan langsung guys, ya.
Anda tetap trading, tapi bukan trading, tidak bisa dibilang trading sih, karena Anda nggak jual beli, Anda hanya beli dan jual, tapi nanti Anda keep lebih dari setahun, kalau bisa di atas 5 tahun gitu kan, karena menunggu perusahaannya bertumbuh gitu, ya kan? Nah, kalau syukur-syukur Anda dapat perusahaan yang sudah bagikan dividen, perusahaan-perusahaan yang sudah mature, udah mapan lah. Di perusahaan itu kan ada yang sudah mapan, ada yang masih berkembang. Yang mapan ini dia masih berkembang juga, tapi perkembangannya itu tidak segesit dan tidak sebesar yang masih perusahaan yang modalnya masih kecil gitu guys. Kalau modalnya sudah besar, sehingga ruang ekspansinya tuh terbatas. Misal contoh kayak perusahaan besar kayak Bank BNI, itu kan yang udah cabang di mana-mana. Bank BNI itu kan peluang mereka untuk bertumbuh tuh lebih kecil, karena semua segmen, semua pasar, semua penduduk udah jadi nasabah mereka, sehingga untuk memperluasnya susah gitu kan. Maka mereka tuh rata-rata perusahaan seperti itu yang sudah besar, sudah mature, yang ruang ekspansinya tuh terbatas, yang tidak segesit yang ketika modal masih kecil. Contoh ambil ada nama bank di Jakarta tuh Bank Victoria International. Itu cabangnya baru ada di Jakarta aja guys, hanya berapa kantor cabang Jakarta. Itu kan masih bisa sangat luas terbuka untuk ekspansi. Dia belum buka cabang di kota lain, di Bandung, Surabaya, di kota Bandung, di kota Surabaya, kota Medan, Pekanbaru, Padang dan sebagainya. Itu sangat luas kesempatan untuk ekspansi. Tapi kalau kayak bank-bank yang besar itu kan udah kecil kemungkinan untuk ekspansi guys. Peluangnya kecil gitu, nggak segesit yang bank-bank kecil. Nah makanya keuntungan mereka itu rata-rata sebagian dibagikan. Tuh, kalau nggak seluruhnya, kayak perusahaan kayak Unilever tuh kalau saya nggak salah tuh semua keuntungan dibagikan, karena ekspansinya sudah terbatas gitu kan. Atau kayak HM Sampurna, perusahaan rokok gitu. Jadi keuntungannya adalah dari dividen alias laba bersih yang dibagikan, ya kan? Nah, sementara perusahaannya masih bertumbuh karena dia ada laba yang ditahan untuk dijadikan tambahan modal, sehingga untuk mengembangkan perusahaannya. Nah, jadi keuntungan ada dua. Jual beli sahamnya alias kepemilikannya, jadi kepemilikan itu berpindah. Misal saya beli Bank BNI pagi ini sahamnya sekian persen, lalu saya jual lagi, berarti kepemilikan saya di Bank BNI itu yang dari orang itu saya ambil, saya menyerahkan uang saya kepada orang itu, saya dapat saham yang dimilikinya, lalu saya jual lagi saham yang saya miliki tadi ini kepada orang lain, maka saya dapat uangnya lagi, orang yang saya jual sahamnya itu dapat saham saya. Jadi itu jual beli, itu sisinya antara harga beli dan jual itu untungnya. Kalau ada jualnya di bawah harga beli tentu rugi, tapi kalau ada jualnya di atas harga beli ya ada untung. Yang kita cari kan memang harga jual lebih tinggi daripada harga kita waktu beli gitu kan. Nah, yang kedua untungnya adalah dari dividen. Dividen ya keuntungan perusahaan yang dibagikan per tahun. Jadi kadang-kadang setahun tuh ada 2 kali dibagikan, jadi namanya tuh dividen interim gitu kan. Ada 3 kali, itu kan perusahaannya mau bagian untung berapa kali setahun gitu kan. Nah, memang kita akui keuntungan yang dividen ini, laba bersih ini yang dibagikan, itu nggak sebesar ketika kita buka usaha sendiri. Contoh, saya punya modal 100 juta atau 10 juta lah gampangnya. 10 juta saya beli saham perusahaan, misalnya Bank BNI, ya kan? Nah, anggaplah saya incar dividennya, laba bersihnya. Nah, seperti kita tahu, perusahaan-perusahaan itu guys ya, beda kalau kita berdagang. Memang keuntungan terbesar tuh kita akui adalah kalau ada usaha sendiri. Peluangnya ya, karena usaha sendiri juga bisa rugi. Misalnya Anda dagang, misalnya saya punya uang 10 juta, saya mau jualan sate, anggap itu kan. Peluangnya lebih besar untungnya dibanding kita bisa perusahaan yang di bursa guys. Kita akui itu memang peluangnya ya, kita ngomong peluang ya. Tapi peluang rugi juga lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita kita ngomong peluang untungnya dulu ya. Kenapa peluang untung dagang atau usaha sendiri itu, buka usaha sendiri itu lebih besar daripada untung perusahaan yang kita beli sahamnya di bursa. Gini. Kalau saya punya modal 1 juta, lalu saya buka usaha sendiri, gitu kan. Saya dagang misalnya gitu kan. Saya dagang sate. Nah, anggaplah saya tuh
punya tempat, entah sewa atau punya sendiri, lalu saya beli bahan-bahannya, saya racik, lalu saya anggaplah saya tidak mempekerjakan pegawai satupun, saya semuanya ya, mulai dari meracik bahan-bahannya hingga jadi, lalu saya menjualnya, itu saya sendiri gitu kan, jadi kasir saya juga gitu kan. Itu otomatis saya tidak seperti perusahaan-perusahaan yang di bursa, karena perusahaan di bursa itu tentu karena perusahaannya besar skalanya gitu kan, tentu nggak mungkin perusahaan-perusahaan kayak Bank BNI itu dia satu orang yang bekerja, nggak mungkin guys. Tentu dia punya, atau perusahaan lainnya apapun itu, perusahaan di bursa yang udah masuk bursa tuh perusahaan besar lah guys, bukan perusahaan kecil lagi, bukan modalnya bukan 10 juta lagi, modalnya tuh udah ratusan miliar gitu kan, udah triliunan gitu kan. Nggak mungkin cuman sendiri aja kerjanya gitu, dia ownernya, dia juga pekerjanya, kan nggak mungkin. Nah, tentu ketika saya beli sahamnya, tentu untungnya akan lebih kecil laba yang dibagikan ke saya dibanding saya buka usaha sendiri. Saya jual sate misalnya, atau jual apapun itu, tentu saya tidak harus bayar pegawai, ya kan? Bahkan saya bisa nggak kena pajak, karena perusahaan-perusahaan itu kan kena pajak semua gitu kan, bayar pajak ke pemerintah. Saya bisa hindari pajak. Ada usaha-usaha yang tidak kena pajak gitu kan, apalagi usaha kecil tuh rata-rata nggak kena pajak. Kayak saya jual di toko kelontong gitu kan. Nah, saya tidak perlu bayar pajak, saya tidak perlu bayar gaji karyawan, karena saya semua sendiri. Jadi untungnya tuh bersih setelah dikurangi, untung itu kan setelah dikurangi biaya operasional dan bahan baku. Misal saya jual sate, saya anggaplah tempatnya sewa, saya harus bayar uang sewa, saya harus bayar biaya bahan baku, ya, dagingnya, bumbu-bumbunya, juga nanti bungkusannya kalau ada yang mau bungkus bawa pulang. Pokoknya biaya-biaya yang untuk menjalankan bisnis ini, usaha jual sate ini. Nah, saya tidak membayar gaji. Kalau perusahaan-perusahaan itu kan minimal punya karyawan, dan yang paling mahal itu biaya apa? Selain pajak ya biaya bos-bosnya gitu, manajernya, ya kan, manajer. Ya nggak, kalau misalnya Anda bayangkan ketika saya buka usaha sate tadi, ketika sudah makin besar ya usahanya, ya misalnya modalnya udah 1 miliar. Nah, saya nggak mungkin lagi sendiri ngelolanya guys, saya pasti akan mempekerjakan beberapa orang karyawan. Nah, tentu karyawan ini harus ada orang yang mengaturnya gitu, karena kalau nggak berantakan, ya kan, siapa yang diminta pertanggungjawaban nanti gitu kan. Tentu kita harus mempekerjakan lagi, membayar lagi gaji manajer gitu. Semakin besar skala usahanya, kita akan perlu bayar gaji manajer. Jadi nanti rata-rata ya, jadi makanya kalau modal kecil ya, saran kita adalah kalau modal masih kecil nih, ya buka aja usaha sendiri, dagang, nggak usah beli saham di bursa. Kalau Anda punya modal 10 juta memang gitu kan, buka usaha sendiri. Karena kalau perusahaan besar, karena di bursa itu perusahaan besar semua, itu akan biaya operasional lebih besar, sehingga untung lebih kecil. Karena memang wajar begitu, biaya operasional besar, karena mereka memang butuh banyak orang untuk mengelola perusahaannya gitu kan. Beda kalau cuma modal 1 juta, Anda nggak perlu pegawai, semua bisa Anda kerjakan sendiri, karena skalanya masih kecil. Anda bisa menghandle, mengurusnya sendiri gitu kan. Tapi perusahaan besar nggak bisa. Nah, makanya saran saya kalau punya modal 1 juta, lebih baik buka usaha sendiri. Cuman masalahnya guys ya, nggak semua orang punya mental dagang, nggak semua orang itu punya pengalaman dagang atau keberanian untuk mengerjakan usaha. Kayak saya pribadi ya, memang saya hidup di lingkungan yang berdagang memang, ya kan. Saudara saya ada yang jualan gitu kan, jualan kayak gerobak keliling, dia jualan buah, entah jualan sate, atau dia jualan minuman kayak ya teh gelas dan segala macamnya. Bahkan mertua saya jualan di pasar itu guys, dari jam 3:30 pagi sampai jam 10 pagi. Ibu saya dulu jualan guys, dia buka kantin gitu kan, sebelum beliau almarhum ibu saya itu sekitar hampir belasan tahun tuh jualan gitu kan. Jadi saya memang berada di lingkungan seperti itu, tapi saya tidak masuk ke dalamnya. Ibaratnya saya paling ketika yang pendekat itu ibu saya ya, almarhum ibu saya itu
ketika buka kantin itu saya memang membantu membawakan barang-barang dagangannya ke kantinnya, atau ketika pulangnya saya bantu bawain pulang. Tapi saya tidak berkecimpung di kantinnya, entah nyuci piring sana atau melayani pelanggan, tidak, gitu kan. Jadi saya juga tidak pernah membincang mengenai berapa modal dia dan bagaimana dia mengelola bisnis kantinnya, tidak, gitu kan. Nah, itu kelemahan waktu itu. Karena waktu itu memang saya nggak ada keinginan ke situ gitu. Waktu itu memang saya banyak kegiatan yang lain gitu guys. Memang passionnya beda gitu kan. Nah, jadi saya merasakan saya punya kelemahan di situ. Sehingga saya adalah orang yang nggak mau masuk ke suatu bidang kalau saya tidak paham, dan saya takut untuk masuk suatu bidang yang saya tidak pahami, yang tidak saya punya pengalaman dalamnya, kayak dagang itu kan. Dan memang passion saya bukan di situ. Sehingga dan juga ingat, kalau kita buka usaha sendiri, itu kita habis waktu di situ guys. Maksud saya tuh habis waktu, pikiran, tenaga. Kenapa? Karena Anda yang nyiapin semuanya. Anda yang belanja, Anda yang memproses bahan baku, Anda yang ngurusin pelanggan, pembeli. Misal kayak orang tua saya tadi yang bekerja mengelola kantin, dia yang belanja ke pasar, dia yang masak, dia yang melayani pembeli, dia yang cuci piring dan segala macamnya. Sehingga waktunya habis di situ. Memang dia tidak perlu mempekerjakan pegawai karena memang sekarang masih kecil kan skala usahanya. Dia terima untung yang cukup besar karena memang dia tidak perlu mengeluarkan biaya operasional yang sebesar kalau skala usahanya sudah lebih besar dari itu gitu kan, yang harus mempekerjakan pegawai, apalagi lebih besar lagi harus mempekerjakan manajer gitu kan. Nah, jadi bedanya kalau Anda beli saham di bursa, Anda tidak perlu melakukan itu semua. Yang Anda kerjakan cuma satu, yaitu memilih perusahaannya, yaitu istilahnya itu melakukan analisa. Ya. Kalau saya memang seorang fundamentalis, saya memang menilai betul-betul kesehatan perusahaan. Saya nggak mau beli perusahaan-perusahaan yang tidak sehat. Ya, saya akan melihat laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir, minimal ya. Kalau bisa 5 tahun terakhir, laporan keuangannya harus sehat. Dari indikator PER-nya, PBV, atau DER-nya, nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Indikator ini saya akan bahas detail nanti ya, biar ini edukasi juga gitu kan. Saya akan menilai kesehatan perusahaannya, meskipun untuk saya tradingkan sekalipun. Kenapa? Seandainya saya nyangkut alias ketika saya beli, tentu kita mau dapat untung kan harus jual lagi. Nyangkut di sini adalah selama belum periode waktu selama belum kita berhasil kita jual, itu nyangkut namanya. Misal saya beli saham di harga 56. Target saya tentu untung tuh minimal di target harga 57 jualnya. Karena selisih 1 poin gitu kan, minimal untung. Lebih besar lagi, lebih besar lagi untungnya kalau ketika saya jual di atas itu. Di 58, 59 sampai ke atasnya. Tapi kalau saya mau untung, saya minimal saya jual selisih poin, 1 rupiah per lembar selisih poin. Selisih harga. Dari 56 saya beli, di harga 57 saya jual. Nah, kalau belum ada pembeli, itu namanya nyangkut. Tergantung berapa lama nyangkut di pasar. Karena nggak semua orang tuh sama keinginannya mau beli di saham di harga segitu gitu kan. Nah, misalnya pun saya belum dapat pembeli sehingga saya belum dapat untung, minimal saya memegang saham perusahaan yang bagus gitu, yang fundamentalnya bagus, yang bertumbuh gitu kan. Karena perusahaan yang sehat keuangannya itu akan bertumbuh. Ibaratnya kayak saya buka usaha sate tadi misalnya. Ya, kalau usaha sate saya sehat, ibaratnya untungnya bagus lumayan, dan untung tuh ya saya gunakan lagi untuk nama modal, sehingga usaha saya akan berkembang. Mungkin tahun depan saya akan buka cabang lagi. Kenapa? Karena saya labanya nggak saya ambil semua. Misal saya labanya saya ambil cuma 50%, 50% lagi saya tabung untuk menambah modal, sehingga saya bisa memperluas skala usaha saya. Nah, jadi kalau perusahaan-perusahaan seperti itu di bursa ya, dan itu banyak sekali. Kalau kita megang sahamnya, kita tenang. Minimal kita ada harapan perusahaannya bertumbuh di masa depan. Sehingga harga saham akan meningkat.
Karena nggak mungkin, logikanya adalah nggak mungkin perusahaan itu bertumbuh harga sahamnya sama. Contoh kayak sate tadi, kayak usaha sate saya tadi. Ketika saya mengeluarkan modal 10 juta, misal gini nih, ya gampang gini. Atau nggak usah saya lah. Saya mau beli suatu usaha, lalu saya menemukan suatu usaha sate. Nah, saya selidiki, saya analisa. Ternyata usaha sate, anggaplah usaha satenya Bang Jago misalnya. Nah, saya lihat dia punya modal 10 juta. Nah, modal ini maksudnya adalah modal itu adalah uang yang dimiliki oleh usaha dia. Dalam artian ketika dia tutup usaha satenya, ya, tentu dia akan menjual semua barang-barangnya. Dia akan jual periuknya, dia akan jual gerobaknya, dia akan jual apa, dia akan ibaratnya ada juga uang cashnya gitu kan, uang cashnya di bank atau di mana. Yang itu adalah sejumlah 10 juta. Jadi ketika anggaplah saya beli dengan modal 10 juta, ya kan, dengan uang 10 juta, modalnya 10 juta nih. Tutup pun dia pada waktu itu ya, kita akan dapatkan kembali uang kita 10 juta itu. Ya kan? Karena ketika dia tutup kan, bukan bangkrut ya, tutup. Oh, itu udah termasuk di luar utang tuh guys. Jadi karena pos hutang lain lagi, modal tuh ya bersih modal gitu. Jadi ketika dia punya modal 10 juta, lalu saya mau jual di harga 10.500.000 nih, atau 10.100.000. Ya, setelah saya beli usaha satenya, lalu saya kan mau untung nih. Ya, untung cepat ya, saya cari orang yang mau beli usaha sate itu yang saya miliki ini, yang saya beli dari dia ini dengan harga 10.100.000. Saya tentu harus di atas itu untungnya kan, harga jualnya. Saya carilah orang mau beli di harga 10.200.000 misalnya. Nah, itu belum dapat guys. Nah, nggak masalah kalau selama usaha satenya ini bertumbuh gitu, menguntungkan, gitu kan. Nah, kenapa? Anggaplah saya tidak dapat membeli selama setahun lebih gitu kan. Nah, tahun depan masih belum ada nih mau beli di harga yang saya targetkan. Misalnya saya mau jual di harga 11 juta, belum ada, nggak masalah. Karena saya memegang usaha sate yang sehat. Nah, tahun depan tentu usaha sate ini kan karena dia sehat kan dia menguntungkan. Nah, untungnya ini kan nggak dibagi semua, atau anggaplah nggak usah dibagi sama sekali deh. Jadi usaha sate ini mau berkembang sehingga saya mau mengembangkan usaha sate ini nih. Nah, makanya saya nggak dapat untung, saya nggak ambil untung, tapi saya tak jadikan modal lagi. Nah, saya buka cabang baru misalnya, atau saya perluas lah skala usaha saya, sehingga kan itu kan jadi modal lagi. Misalnya anggaplah tahun depan itu setahun itu untungnya 1 juta, tahun itu kan. Jadi modalnya bukan 10 juta lagi, tapi 11 juta. Jadi bisa dengan saya belikan tambahan modal bahan-bahan lagi. Misalnya saya jual sate itu misalnya dagingnya itu biasanya 5 kilo menjadi 6 kilo gitu kan. Tentu peluang untung lebih besar. Kenapa? Karena yang saya jual lebih banyak gitu kan. Karena modal nambah, peluang untung juga nambah. Sehingga dengan modal 10 juta aja ya, nggak usah lagi peluang untungnya ya, modal 10 juta aja, itu nggak mungkin saya jual ke orang itu 10 juta lagi sama dengan harga saya beli. Tentu nilai dari usaha sate itu udah menjadi 11 juta guys, karena modalnya nambah. Jadi itulah gunanya kenapa kita membeli saham itu ya, meskipun itu jual beli sekalipun, trading ya, bukan investasi, bukan investor. Kita cari perusahaan yang fundamentalnya bagus, sehingga saya penyangkut kita memegang perusahaan yang sehat, yang kedepannya harga sahamnya akan naik mengikuti modalnya guys, gitu kan. Karena pasar tuh memang semua tergantung pasar, tapi pasar tuh biasanya akan ada sisi logisnya gitu kan. Karena juga orang manusia yang ada di pelaku bursa itu kan manusia juga, tentu dia akan menilai itu juga, fundamental, kesehatan perusahaan gitu kan. Dia juga nggak bakal tenang pegang atau membeli perusahaan yang sakit dengan harga mahal atau dengan harga yang nggak sesuai modal gitu kan. Jadi biasanya kayak kita lah di dunia nyata, siapa sih yang mau beli usaha sate yang jelek, yang merugi dengan harga di atas modal gitu, atau di harga modalnya orang masih mikir kan, misalnya modal 10 juta tapi usaha sate rugi nih,
ya kita juga ragu lah mau beli di harga di atas 10 juta, di atas harga modal atau sama dengan harga modal. Kita akan nawar di bawah harga itu karena usaha sate rugi. Beda dengan usaha sate atau usaha lain apapun itu yang untung gitu kan. Tentu yang punya juga akan jual mahal. Mana mau dia jual di bawah harga modal dia, bagus dia tahannya lagi kan. Karena usahanya menguntungkan. Nah, sama seperti saham perusahaan di bursa juga begitu. Ya, harga saham-saham perusahaan yang fundamentalnya bagus, yang menguntungkan itu akan lebih mahal akan berpeluang lebih mahal dan naik dibanding dengan usaha yang rugi. Nah, itu gunanya kita membeli perusahaan yang bagus fundamentalnya, keuangannya bagus gitu kan. Nah, jadi intinya adalah kita hanya mengerjakan analisis, memilih perusahaan mana yang bagus gitu, memperkirakan harga gitu kan, kalau arah pasar segala macamnya. Jadi itu nggak mengambil banyak waktu guys, analisa itu sebentar gitu kan. Kayak saya mencepat nih, saya paling membutuhkan waktu cuma setengah jam untuk menganalisa dari 600 perusahaan. Saya hanya lihat indikator penting aja, berapa PER-nya, berapa BBV, berapa DER-nya, udah kelar. Karena itu aja indikator yang penting gitu kan. Untuk beda-beda sistem dalam itu nggak terlalu penting, dalam artian itu bisa sambil lalu gitu. Yang penting adalah indikator dari yang penting itu, dan 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir gitu kan. Jadi kita bisa sangat cepat menilai perusahaan itu apa tidak dengan cara seperti itu gitu. Kalau lebih mendalam lagi tentu melakukan analisa lebih dalam, tapi saya itu tidak terlalu urgent dalam artian karena saya juga trading gitu kan, bukan investor. Jadi karena trading ini guys, kita biasanya cepat pindah saham gitu. Saham mana yang lagi rame, situ kita lihat situ, rame transaksinya, peluang orang jual belinya lebih banyak. Karena kita kan cari selisih antara beli dan jual, makanya harus rame. Ibaratnya kalau di pasar itu ya, kayak kita mau jual beli komoditas. Misalnya komoditas apa yang ramai hari ini diperdagangkan di pasar itu kan. Misalnya yang ramai itu adalah yang lagi orang ramai jual beli itulah minyak goreng misalnya nih. Ya kita jualan minyak goreng. Misalnya yang sepi adalah jualan daging babi misalnya. Ya kan? Ya kita nggak usah hindari itu gitu. Nah, jadi jangan-jangan besok yang lain lagi yang ramai. Komoditas bawang misalnya yang rame, ya kita pindah ke bawang gitu. Atau kayak usaha apa yang rame, misalnya usaha makanan, ya kita jual beli usaha makanan, kita cari usaha makanan yang menurut kita bagus, lalu kita jual di atas harga kita beli gitu kan. Nah, besok bisa jadi usaha yang rame, usaha jual beli mobil, usaha atau ya perusahaan atau orang usaha pakaian. Nah, kita pindah ke usaha pakaian gitu, jual beli usaha pakaian gitu. Nah, jadi seperti itu guys. Makanya nggak perlu kali analisa dalam, kecuali kita mau bertahan di situ. Misalnya kita mau stick tuh di satu sektor itu, di satu usaha itu, misalnya di atas 5 tahun. Nah, itu baru kita melakukan analisis dalam. Kita betul-betul cari perusahaan mana yang fundamentalnya yang paling bagus. Karena kita nggak hit and run sebentar gitu kan. Kita memang jangka panjang. Kita memang mengharapkan betul pertumbuhan dari perusahaan gitu guys. Nah, kayak saya nih, saya punya modal di atas 100 juta. Daripada saya buka usaha, ya, ini saya ya, tiap orang bisa beda. Karena saya memang mengerti betul tentang pasar saham, saya mengerti banget. Karena saya belajar lama di situ guys. Itu memang passion saya sih itu. Saya belajar tuh lebih dari 7 tahun, ya kan? Saya mulai dari unit link, ya. Jadi ini beda lagi kajiannya ya, unit link, reksadana saham, sampai akhirnya saya mandiri mengelola saham saya sendiri. Betul-betul saya yang memilih dan memilih jual beli sahamnya. Kalau reksadana sama ini kan kita pakai manajer, kita hanya menyetor uang dan mereka yang mengelolanya. Kalau sekarang kan tidak, saya betul-betul saya yang memilih sahamnya gitu kan, yang mana yang mau saya jual dan mana yang mau saya beli gitu. Nah, jadi saya nggak perlu lagi bayar jasa manajer, saya hanya bayar jasa broker, dan itu lebih murah, yaitu selama saya beli dan jual saja. Kalau saya tidak melakukan transaksi jual beli, saya tidak kena biaya apa-apa gitu kan. Nah, jadi saya nggak berani nih dagang, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya keberanian, nggak punya mental dagang ya.
itu kelemahan saya yang saya akui ya, dan saya butuh mentor. Misalnya saya pun mau dagang ya, saya mau dagang sate misalnya, terus saya mau jual dagang di e-commerce gitu kan, jual produk apa gitu, saya butuh mentor. Nanti saya butuh partner yang mau, ibaratnya saya bisa ikut dia dulu gitu. Kayak mertua ini, saya punya mertua yang dagang ya. Nah, saya bisa jadi pedagang asal saya itu ikut sama dia. Di mertua saya ini misalnya saya harus bantu-bantu dia, ya kan? Dia ke pasar, saya ikutin. Saya ikutlah berkecimpung di bisnis dia, guys. Melihat apa aktivitas dia, di mana dia belanja, lalu bagaimana cara dia interaksi dengan pelanggan dia, bagaimana cara dia, ya apa ya, mengelola pelanggan, membeli bahan baku dan segala macam. Saya belajar juga mengenai segala hal tentang hal itu. Nah, itu saya mungkin bisa dan saya berani. Tapi sayangnya tentu ya nggak semua mertua mau seperti itu. Ada mertua tuh yang mungkin gengsi atau nggak mau lah menantunya tuh gabung sama dia. Namanya kan ya kayak di kampung-kampung itu ya, kalau udah tahu ya, orang kampung tuh biasanya gengsinya tinggi, guys. Bukan karena apa juga ya, kita maklum juga karena orang di kampung tuh orang tuh kadang-kadang suka suka apa istilah itu ya, suka gosip di kampung. Tahu ada kampung di kampung gitu kan, orangnya lebih terbuka, bukan terbuka dalam artian open mind ya, bahasa tuh terbuka untuk ngomongin orang gitu, guys. Karena memang kegiatan di kampung itu sedikit gitu. Masa saya tuh tidak di kota, kayak di kota ini kita banyak kegiatan kita ya, kita bisa nongkrong di kafe, bisa kayak internetnya sudah lancar. Kayak saya nih, saya nggak punya aktivitas untuk ngomongin orang, saya nggak punya aktivitas, guys, untuk ngumpul lalu ngobrolin orang. Saya nggak punya waktu untuk itu. Karena dunia saya sibuk di internet, banyak aktivitas yang harus saya kerjakan, yang kayak gini sendirian kan, gak gabung sama orang. Sehingga untuk ngomongin orang tuh, untuk peduli sama orang itu, dalam artian orang tuh ngapain sih, itu kita gak terlalu banyak waktu kayak orang di kampung atau di desa gitu kan. Mereka kan memang aktivitasnya tuh paling ya bertani atau apa kan, itu nggak banyak, guys. Itu nggak ada kafe, nggak ada segala macam. Jadi mereka tuh lebih banyak waktu kumpul-kumpul atau melihat tetangga gitu kan. Jadi kayak misalnya kayak keluarga saya di kampung, keluarga mertua saya di kampung misalnya ya, itu dia setelah dia jualan jam 3 subuh sampai jam 10 pagi, itu dia nggak ada lagi aktivitas lain, sehingga dia bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, tetangganya atau apa itu. Kalau saya kan tidak ada waktu itu, saya memang betul-betul di kamar aja gitu kan. Jadi daripada saya ngumpul, paling kalau saya ke musola aja sholat 5 waktu jemaah, itu paling ngobrol sebentar lalu saya pulang gitu kan, karena saya banyak aktivitas yang harus dikerjakan di depan handphone gitu kan. Itu nggak ada waktu untuk menggosipin atau ngomongin orang gitu, guys. Ibaratnya mengomentari lingkungan sekitar lah gitu. Sehingga di kampung ini mungkin ada rasa gengsi kalau misalnya menantunya itu belum sukses tuh, buktinya dia masih nebeng sama mertua misalnya. Saya paham itu ya kan? Tapi kalau saya dapat seperti itu ya, saya yakin saya akan punya ilmu berdagang, saya akan punya mental berdagang, saya akan punya kemampuan untuk melakukan bisnis itu gitu, guys. Tapi saya tidak memiliki kesempatan itu. Jadi juga dulu waktu almarhum ibu saya itu buka kantin itu, saya juga saya nggak ambil kesempatan itu, guys. Itu sayangnya gitu kan. Jadi orang-orang si saya ini ya, dengan modal yang saya kumpulkan sejak saya kerja dulu ya, pelan-pelan saya kumpulkan itu bisa motivasi bagi Anda. Nanti saya akan ceritakan ya, saya akan buat kontennya bagaimana saya menabung itu kan. Karena ini motivasi bagi Anda, bagaimana bisa kita kumpulkan modal puluhan atau 1 juta. Kalau kita tuh caranya gimana, nanti saya akan ceritakan pada Anda ya, untuk motivasi gitu kan. Jadi seperti video ini juga motivasi dan edukasi. Jadi ya cara paling gampang ya, saya tinggal masuk ke bursa saham, ke pasar saham, saya jual beli saham ya kan, yang tadi itu. Jadi daripada saya jual misalnya kayak saya mau jual beli tahu atau jual beli baju misalnya, saya beli baju harga sekian, saya jual lagi, saya nggak paham. Saya paham sih, dalam artian saya pahamnya, dalam artian kita tahu lah sisi itu untungnya. Tapi yang saya pahami adalah itu pengalamannya, di mana tempat jual beli baju, di mana saya harus beli dan di mana saya harus jual.
Lalu bagaimana saya menyediakan tempat sewanya atau saya belinya atau hal-hal seperti itulah, itu saya nggak paham guys. Dalam artian pengalamannya nggak ada gitu. Nah, dan saya juga bukan passion saya gitu kan. Mending saya masuk ke pasar saham. Saya membeli usaha yang sudah ada. Jadi saya tinggal melakukan analisis, saya cari perusahaan yang fundamental bagus, lalu saya beli, lalu saya jual lagi. Kalau nyangkut pun nggak masalah, karena perusahaan yang saya pegang adalah perusahaan bagus, yang mana kedepannya itu akan bertumbuh, sehingga harga sahamnya nanti akan meningkat juga gitu guys. Walaupun dalam waktu dekat mungkin belum meningkat, karena nama pasarnya tahu lah kan. Pasar ini kan nggak semua orang punya pikiran sama. Tapi kalau harganya kalau modal meningkat, tentu orang akan logisnya akan mengikuti dari modal perusahaan itu. Karena kalau tahun ini misalnya usaha sate tadi itu modal 10 juta, itu rank harga jual belinya yang pasarannya usaha sate ini tentu sekitar 10 juta. Gitu kan? Tapi kalau tahun depan usaha sate ini udah 11 juta modalnya, nggak mungkin lagi rank harga jual beli kepemilikan saham sate itu ada 10 juta, kan nggak mungkin. Tentu di rank harga 11 juta. Jadi harga saham itu, harga perusahaan itu akan mengikuti rank harga modalnya biasanya gitu guys. Nah, jadi dan saya bisa mengerjakan hal lain karena waktu trading itu hanya jam 9 pagi Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai setengah 12 siang, lalu istirahat ya, jam setengah 12 siang tuh pasar istirahat sampai jam setengah 2 siang, baru lanjut lagi tuh setengah 2 siang sampai jam 3.15 sore. Nah, selebihnya kita bisa mengerjakan hal lain. Kalau buka usaha kan tidak seperti itu, ya. Anda bisa dari pagi sampai malam, sampai paginya lagi, karena Anda ngolah semuanya gitu kan. Nah, selagi saya tradingnya, misalnya saya trading Senin sampai Jumat itu, saya bisa juga mengerjakan hal lain. Misalnya saya bikin konten gitu kan, atau saya ngurus akun game saya, karena saya punya planning juga nanti adalah jualan akun game gitu. Jadi akun game itu saya besarkan gitu kan, nanti saya akan jual gitu kan. Saya hanya perlu modal kuota yang nggak seberapa. Kalau untuk game itu nggak seberapa guys, game online gitu kan. Saya bisa mengerjakan banyak hal, saya bisa punya banyak waktu untuk mengerjakan hal lain gitu kan. Nah itu untungnya itu. Dan perusahaan yang saya beli sahamnya ini kan udah jalan bertahun-tahun. Bukan ketika saya baru buka usaha itu kan peluang gagal lebih besar. Kenapa? Karena usaha baru kan tentu dia masih meraba pasar, belum ada pelanggan, masih mencari pelanggan. Beda sama perusahaan yang di bursa yang sudah bertahun-tahun jalan. Karena untuk jadi perusahaan terbuka itu yang bisa masuk ke bursa, yang sahamnya diperjualbelikan itu nggak sembarangan. Ada perusahaan-perusahaan yang sehat harusnya. Ya awal masuk sehat ya. Kalau perkara beberapa tahun dia masuk bursa sakit ya atau merugi itu lain soal. Yang penting ketika masuk bursa dia harus sehat dulu. Layak masuk bursa gitu, sahamnya diperjualbelikan. Nah, itu lebih aman, resiko lebih kecil dari peluang bangkrut ya, kolaps dibanding kita buka usaha sendiri. Nah, itu ada di masing-masing sisinya ada kelebihan dan kekurangan, guys. Jadi tergantung Anda yang mana. Kalau Anda punya modal kecil ya, dan Anda tuh memang punya kemampuan untuk berdagang, buka usaha sendiri, atau modal Anda besar sekalipun ya, Anda yakin nih kalau Anda buka usaha ini karena belum ada pelanggan, masih meraba pasar, belum tentu, karena masih belum ada apa-apa guys, belum masih ibaratnya kita belum terbentuk pasarnya itu, kita nggak tahu. Beda sama orang yang sudah, misalnya kayak saya mau buka toko kelontong atau buka usaha sate tadi lah, dengan orang yang sudah jualan sate 5 tahun misalnya atau setahun lebih, itu beda. Dia sudah tahu terpetakan pelanggannya, udah ada pelanggan tetap gitu. Selama setahun itu atau 5 tahun itu udah ada pelanggan tetapnya. Udah tahu, dia bisa baca, oh rame jam segini, oh pelanggan saya dari segmen ini, oh gimana saya ketika dia mau, dia bisa memperkirakan semuanya. Oh ini berapa keuntungan yang bisa dicapai, itu bisa di apa dia guys, karena ada historisnya gitu kan. Apa yang sudah terjadi, udah terbaca lah gitu, karena sudah berlangsung. Nah saya yang baru buka ini kan belum terbaca semuanya, masih raba-raba, masih kira-kira ini kira-kira ada beli nggak nih gitu kan. Kalau dia ada pasti,
Ada nggak beli, ada terbaca, udah ada pelanggan historisnya, sudah ada rekam jejak selama tahun, udah ada, saya kan belum ada. Sehingga peluang orang yang baru buka itu dengan yang sudah jalan itu lebih kecil, lebih besar peluang gagalnya. Jadi saya buka usaha sate dengan orang yang sudah menjalankan usaha sate yang lebih dari setahun itu ya, atau berapa bulan jalan itu ya, peluang gagal yang buka awalnya lebih besar gitu. Karena dia belum tahu lingkungan seperti itu seperti apa. Kalau ini kan udah tahu lingkungan seperti itu seperti apa ramainya. Kalau dia nilai itu agak sepi, dia bisa pindah. Tapi itu mengandung resiko baru. Tapi kalau di situ kan dia sudah tahu resikonya, udah terbaca lah ibarat gitu guys. Nah, jadi kalau Anda punya kemampuan seperti itu, ya Anda buka usaha sendiri. Tapi kalau Anda nggak punya pengalaman, nggak punya mental, Anda takut gagal karena baru mulai usaha mencoba, nggak mau ambil risiko sebesar itu, ya Anda masuk bursa, beli usaha-usaha yang sudah jadi. Tapi Anda memang harus punya kemampuan analisis ya, menilai perusahaan yang sehat itu seperti apa. Dan itu menurut saya gampang-gampang susah. Gampangnya kenapa? Karena data itu bisa kita dapat dengan mudah. Data itu dia kan tentu sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya itu diperjualbelikan di bursa saham, alias siapapun publik bisa membeli dan menjualnya. Dia wajib menyajikan laporan perusahaannya, baik laporan keuangan maupun laporan apapun itu, mengenai siapa manajemennya, lokasi usaha dan segala macamnya, perkembangannya wajib disampaikan, ya kan? Bisa di situs internetnya dia, situs webnya dia, bisa di bursa atau melalui koran-koran dan media apapun itu, pengumuman atau info-info tentang perusahaan itu. Dan dia butuh itu untuk menaikkan brandnya, untuk memperluas pengenalan orang akan produk atau tentang perusahaannya gitu kan. Kayak saya misalnya, saya punya perusahaan, saya tentu untuk menaikkan perusahaan saya tentu saya pengen dong menceritakan tentang perusahaan saya, mempromosikan gitu kan, saya punya produk ini, siapa-siapa tempat di sini gitu kan. Tentu di luar dari laporan keuangan, karena nggak mungkin saya kasih laporan keuangan saya kepada Anda, karena Anda nggak punya kepentingan di situ. Kalau perusahaan tertutup ya, tapi perusahaan terbuka wajib guys, karena sahamnya itu dijualbelikan. Kalau nggak disampaikan laporan itu, dia akan kena hukum sama bursa gitu kan. Karena itu wajib diketahui publik, laporan keuangannya, laporan perusahaannya, tentang perusahaannya semua wajib disampaikan. Beda dengan perusahaan tertutup tadi. Nah, itu mudah mendapatkan data, itu mudah. Anda bisa mencarinya, mendownloadnya berupa PDF ya, file PDF. Itu lengkap semuanya. Data manajemennya, laporan keuangannya, aset modal, aktivitas usaha, kasnya, akuntansi, neraca akuntansinya, segala macamnya bisa didapat. Yang agak susahnya itu kemampuan, apakah Anda punya kemampuan untuk analisisnya, apakah Anda mengerti apa itu PER, apa itu PBV, DER, aset modal, hutang, dan segala indikator lainnya, ya kan? Neraca laporan rugi, apa Anda mengerti? Nah, tentu itu lain soal lagi. Jadi di situ gampangnya, karena itu data mudah didapat, dan susahnya adalah Anda harus mengerti untuk melakukan analisa itu. Semua hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, jadi di situ guys. Jadi kayak saya punya kemampuan itu. Saya bisa membaca analisis laporan keuangan perusahaan. Saya mengerti semua indikator itu. Nah, ini bidang saya. Makanya saya lebih nyaman untuk membeli usaha yang sudah jadi, saham perusahaan yang sudah ada di bursa, dibanding saya buka usaha sendiri. Menurut saya risikonya lebih kecil. Karena situ semuanya sudah terbaca sama saya. Perusahaannya tuh udah jalan gitu kan. Udah tahu lah pasarnya. Ya kan? Dan saya lihat memang fundamentalnya bagus. 5 tahun untung terus dong misalnya kan. Ya kan? Tentu lebih besar tahun depan tuh untung lagi. Kecuali kalau kita nilai mungkin sektor ini lagi menurun tahun depan. Misalnya kayak sektor apa yang lagi menurun, kayak sektor sawit kemarin sempat naik, sempat turun. Kita nilai nih, oh tahun depan nih sawit ini kurang menarik. Nah, mungkin nih keuntungan menurun. Nah, kita bisa prediksi guys, kayak hal itu. Jadi kita banyak indikator kita nilai, dan itu saya punya cukup lah kemampuan di situ. Dibanding saya harus memilih untuk jualan dagang tadi, atau usaha yang saya kelola sendiri gitu kan. Atau saya punya model yang lebih besar pun ya, tetap saya harus membayar manajernya. Yang penting saya ambil yang sudah jadi ini gitu kan. Memang kontrol itu nggak di tangan kita. Dalam artian kalau kita
buka usaha sendiri kan modalnya lebih banyak punya kita. Tapi kalau kita beli perusahaan besar itu karena modalnya besar kan, itu kan modal kita tuh nggak seberapa dibanding total modal perusahaan itu. Tentu ada orang yang punya modal lebih besar daripada kita, ya. Dibanding kalau kita buka sendiri usaha, guys. Kita beli pemilik penuh. Nah, kalau itu kita masih di setel sama pemilik yang lain. Jadi kita ikut aja gitu. Maka kita juga ikut perlu melihat siapa pemiliknya. Apakah mindset pemiliknya bagus ini apa tidak? Apakah dia memang sama kayak kita pengen maju perusahaannya gitu kan. Ibaratnya dia membantu lah, owner pemilik bisnis pemegang saham ini ikut membantu agar perusahaannya cepat tumbuh gitu, guys. Atau ya sama lah, menginginkan perusahaan sehat gitu kan. Itu, guys. Nah, jadi itulah perbedaannya. Jadi itulah mengenai pembahasan kita mengenai pasar saham kali ini. Jadi ini semua tergantung Anda. Anda punya skillnya, Anda punya kemampuannya, Anda punya keyakinannya, Anda punya pengalamannya di mana gitu. Kalau lebih yakin untuk buka usaha sendiri, silakan, itu lebih bagus. Kayak mertua saya itu nggak mungkin yang masuk pasar saham, nggak mungkin. Atau istri saya, atau ibu saya dahulu, atau orang-orang terdekat saya itu memang mereka rata-rata kemampuannya berdagang, guys, ya kan? Buka usaha. Kalau saya nggak punya kemampuan itu, maka saya nggak mungkin mertua saya atau istri saya itu ya kayak saya lah jual bisa, nggak mungkin. Karena dia nggak ngerti analisis fundamental perusahaan, nggak ngerti. Dan saya juga nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, lebih mungkin untuk masuk ke pasar saham dibanding saya buka usaha. Karena saya tidak seperti mereka. Saya nggak punya pengalaman, nggak punya keberanian, nggak punya mental, nggak punya mentor, nggak punya kesempatan untuk berkecimpungnya itu. Ya saya memilih yang bidang saya, yang sudah saya pelajari bertahun-tahun, yang sudah saya udah masuk dalamnya. Saya masuk pasar saham ini bertahun-tahun, guys. Jadi saya udah ngerti lah, cukup mengerti lah tentang dunia saham ini. Saya bukan cuma belajar bertahun-tahun, tapi juga berkecimpung di situ bertahun-tahun. Sehingga akan lebih aman bagi saya, lebih safety untuk masuk ke pasar saham dibanding saya memulai usaha dagang sendiri gitu. Ya kan? Jadi tiap-tiap apa nih, guys, ada kelebihan dan kekurangannya, ada untung ruginya. Tergantung kita, jadi tinggal menyesuaikan sama kita. Kita lebih cocok di mana ini, ya kan? Apa kita cocok tadi di usaha yang kita kelola sendiri, atau kita beli perusahaan yang sudah jadi di bursa gitu, guys. Nah, itu semua tergantung dari berpulang pada pribadi kita masing-masing. Jadi orang tuh beda-beda ya. Jadi semua orang tuh nggak sama. Ya, jadi tinggal nilai. Anda seperti saya atau seperti orang-orang atau mertua atau istri saya yang lebih cocok untuk buka usaha sendiri. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys ya. Sampai jumpa lagi membahas tentang pasar saham. Nanti di lain waktu kita akan bahas tentang lainnya, guys, tentang PER, tentang DER, tentang PBV. Ini untuk edukasi ya. Karena banyak pengalaman saya ya, banyak orang nggak ngerti tentang hal ini ya. Orang taunya cuma dagang, buka usaha, tapi dunia sendiri orang banyak nggak paham. Nah, itu adalah tugas kita untuk memberikan edukasi seperti ini, memudahkan mereka untuk paham gitu, ya kan? Karena gimana pun ilmu itu ya lebih baik tahu daripada tidak tahu. Meskipun Anda mungkin tetap nyaman berdagang atau buka usaha ini, silakan. Minimal Anda tahu ada peluang lain, ada prospek lain di pasar saham namanya. Minimal Anda tahu gitu kan nggak apa-apa dong, meskipun Anda belum yakin ke sana, masuk ke pasar saham, cari cuan atau peluang di sana. Minimal Anda tahu kan, ilmu kan lebih bagus, guys. Orang berilmu akan lebih baik daripada orang yang nggak berilmu. Jadi kalau Anda misalnya mendengar tentang pasar saham, tentang apa, Anda tahu kan lebih nyaman dibanding Anda nggak tahu sama sekali. Sehingga nanti akan menimbulkan prasangka, menimbulkan praduga yang nggak baik. Contoh misalnya kayak saya, orang nggak paham saya ya, orang akan nilai, ngapain sih si Bobby itu misalnya, apa sih kerjaannya, nggak beres ini, kayaknya bakal nggak tipu, nggak apa ya untung. Itu kan kalau orang nggak paham kan bakal tipu, tapi orang paham kan tidak. Jadi pengetahuan itu akan menghilangkan prasangka buruk, menghilangkan keraguan-keraguan. Meskipun Anda tidak, misalnya kayak saya, misalnya saya memandang seorang yang trader itu, orang yang berkecimpung di pasar saham itu, dengan orang yang nggak paham itu pasti beda. Saya tidak akan berprasangka. Saya ngerti cara mainnya, saya ngerti. Jadi saya tidak akan sembarangan mengatakan, oh nanti kamu ditipu. Enggak, saya ngerti kok. Yang mana yang bakal ditipu, mana yang tidak gitu. Kayak binomo kemarin kan, itu saya cukup paham. Oh ini
Kenapa binomo ini beda sama yang ini? Saya paham. Orang-orang nggak paham kan bakal menyamakan semuanya. Ah, ini nanti kamu kena tipu nih, gitu kan. Orang-orang nggak tahu, yang nggak tahu sering saya dengar gitu guys. Ah, kamu masuk situ nih kamu kena tipu. Apa sih untungnya? Ah, itu nggak bagus itu karena nggak paham. Makanya ilmu itu, pengetahuan itu akan lebih menguntungkan, akan lebih baik, akan menghilangkan prasangka, menghilangkan keraguan, dan kita akan lebih tahu baik tahu tentang suatu hal dibanding tidak, gitu kan. Nah, itulah tujuan kita memberikan edukasi seperti ini, karena faktanya banyak orang yang tidak tahu di luar sana, gitu kan. Padahal menurut saya, kalau kayak saya ini mungkin ini hal sepele, karena saya udah masuk ke sini dan sudah cukup pengalaman. Orang-orang yang kebanyakan kan tidak gitu. Nah, itulah penting kita memberikan edukasi tentang hal seperti ini. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.